Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya dari Ikatan Akuntan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memperkenalkan profesi akuntan. Perlu diketahui, profesi akuntan ini sudah cukup lama, dari sejak zaman Belanda, yang waktu itu masih bernama tata buku, kemudian berubah ke sistem sekarang yang kemudian tentunya semakin maju, semakin baik lagi dibandingkan dengan tahun-tahun saya memperoleh pendidikan akuntansi pada tahun 70-an, 80-an. Profesi akuntan ini dulu melekat di dalam status lulusan perguruan tinggi. Jadi tidak ada pendidikan profesi waktu itu. Nah, kemudian ada protes ya dari beberapa perguruan tinggi yang mengatakan tidak fair kalau perguruan tinggi tertentu saja yang berhak mengeluarkan sebutan akuntan pada saat itu. Itu yang punya hak ada 7 perguruan tinggi negeri saja, ya. Ada USU, ada UI, ada Brawijaya, UGM, UNER, STAN, gitu ya, yang lebih. Nah, kemudian dibuatlah solusi, ya, dibuatlah solusi sehingga diperbolehkan semua perguruan tinggi untuk mengeluarkan gelar atau sebutan akuntan, tapi melalui pendidikan profesi. Jadi nanti dari pendidikan profesi ini lulus, kemudian mendapatkan sertifikat ijazah dari perguruan tinggi ditandatangani rektor. Kemudian dari sini kita bisa mendaftarkan di Kementerian Keuangan, ya, di Kementerian Keuangan untuk mendapatkan nomor register yang kemudian bisa digunakan untuk mendirikan kantor akuntan publik. Ya. Kalau tidak lulus, yang ulang lagi, ya. Kemudian setelah lulus, ya dapat ijazah dan kemudian mendaftarkan ke Kementerian Keuangan. Kadang-kadang register ini hanya untuk sekedar administrasi. Nah, persoalannya di dalam pendidikan yang lama ini, yang sudah lulus akuntan itu tidak ada pembinaan, ya. Jadi tentunya kalau tidak ada update terhadap ilmu yang telah diperoleh, ya ketinggalan, ya, karena ilmu berkembang begitu cepat. Nah, untuk itu ada peraturan, ya, yang dikeluarkan untuk membenahi pola pendidikan profesi yang lama ini, ya. Nah, untuk itu nanti ada asosiasi profesi, ya. Asosiasi profesi ini yang akan menguji kompetensinya, ya. Jadi kalau dari sisi perguruan tinggi tadi
memang pada saat itu perguruan tinggi juga merangkap sebagai asosiasi profesi, karena memang waktu itu asosiasi profesi belum banyak orang, belum punya kompetensi, sehingga dompleng di perguruan tinggi ya, sehingga pola yang seperti ini masih bisa dilakukan. Nah, sekarang yang akan menguji kompetensinya bukan perguruan tinggi, tapi dari asosiasi profesi. Ya, jadi ini nanti polanya seperti yang kita ketahui, kita punya beberapa apa pihak yang terlibat di dalam profesi akuntan ini. Ada pendidikan, ada asosiasi, ada regulator. Pendidikan dari perguruan tinggi, ada D1 vokasi misalnya, D2, D3, D4, S1, juga pendidikan profesi PPAK, atau S2, S3 gitu ya. Nah, kemudian asosiasi profesi tadi ada Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, dan Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia, serta berbagai asosiasi yang lain. Regulator di sini terutama dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Dikti, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, OJK, dan International Federation of Accountant, IFAC. Dan kemudian di sini nanti kalau teman-teman lulus dari S1 atau dari D4, ini pada level 7, ya, jadi kita mengikuti kerangka kualifikasi nasional Indonesia, ada 9 level. Ya. Jadi kalau dari S1 atau D4 ini pada level ke-6, nah nanti kita akan setelah level 6 lulus sarjana S1 atau D4, D4 STAN misalnya begitu. Ini akan menempuh pendidikan profesi untuk nanti diuji kompetisinya oleh asosiasi dan baru diberikan sertifikasi. Nah, sertifikasinya ini ada dari IAPI tadi, Institut Akuntan Publik Indonesia, mengeluarkan sebutan CPA, kemudian sertifikasi akuntan profesional. Ini yang dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, mengeluarkan sertifikasi Charter Accountant atau CA. Kemudian sertifikasi akuntan manajemen ini dikeluarkan oleh IAMI, Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia, memberikan sebutan CPMA, Certified Professional Management Accountant. Dan ini untuk teknisi akuntansi ini pada tadi level yang di bawah ya. Jadi nanti sampai pada level sebelum D6 ya. Nanti ada D3, D4, D1 dan sebagainya ini. Nanti ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang akan memberikan kualifikasi untuk uji kompetensi teknisi akuntan. Dan kemudian nanti setelah itu ada Asian CPA yang terkait dengan kerjasama negara-negara ASEAN, yang ini mengakui profesi dari negara-negara ASEAN itu untuk disetarakan. Ya. Nah, ini yang
ke depan blueprint-nya dari profesi akuntan Indonesia. Nanti ada syarat pendidikan, kemudian setelah itu menempuh pendidikan profesi, dan kemudian diuji, ditambah pengalaman, kemudian mendapatkan pengakuan tadi dari sertifikat apakah CA, apakah CPA, dan kemudian baru bisa berpraktek memberikan pelayanan kepada publik, ya, apakah itu dia sebagai auditor atau dia sebagai jasa non assurance, ya. Kalau auditor jasa assurance atau yang non assurance, ya. Nah ini misalnya kalau mau menempuh PPAK juga bisa, ini yang pendidikan formal gitu ya, dari D4, S1 atau yang setara, misalnya melalui PPAK bisa, atau mau ujian langsung juga bisa, gitu ya. Ini karena sudah punya pengalaman sehingga di praktek itu merupakan guru yang terbaik adalah pengalaman, misalnya begitu. Nah, sehingga tidak usah melalui pendidikan formal, bisa langsung ikut ujian, ya. Nah, jadi nanti pola jalur ini menjadi fleksibel bagi teman-teman yang mau mengikuti PPAK juga bisa, mau langsung juga bisa. Ya, yang di sini yang CPA juga langsung juga bisa. Jadi yang misalnya dari PPAK 1 tahun itu ya, nanti teman-teman bisa milih yang ke sertifikasi oleh IAI yang di sini disebut dengan Charter Accountant, atau yang dari Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI yang mengeluarkan sertifikasi CPA, ya. Dan kemudian nanti dari uji profesi ini yang dilakukan oleh asosiasi ditambah pengalaman, ya, itu nanti kalau yang CA ditambah pengalaman akan mendapatkan pengakuan CA dari profesi, ya, asosiasi profesi, dan AK dari perguruan tinggi, ya. Kemudian ini juga yang CPA setelah sekian lama pengalaman 1000 jam, maka akan mendapatkan pengakuan sertifikat CPA dari Asosiasi Profesi IAPI dan AK dari perguruan tinggi. Nah, setelah itu tentunya masing-masing punya hak untuk melayani publik, ya. Untuk CA itu lebih kepada jasa non assurance, ya. Jadi CA tidak melakukan audit di sini, jadi dia lebih kepada menyusunkan misalnya laporan keuangan dari klien, gitu ya, atau berprofesi sebagai akuntan di dalam perusahaan, atau akuntan pendidik, atau akuntan di sektor publik, ya, di pemerintahan dan sebagainya. Kalau yang CPA memang ini lebih fokus ya ke jasa assurance, meskipun barangkali jasa non assurance juga diperbolehkan. Oke. Nah, yang CPA perlu diketahui materi ujian, ya, mata ujiannya itu ada beberapa tingkatan ini, ya. Tingkatan yang ini dasar itu yang associate, ya, associate CPA, ya, of Indonesia, ACPAI, gitu ya. Ini ada levelnya introduction of audit, ya. Kemudian dari 5 ini nanti setelah lulus menempuh ujian berikutnya, ini yang 5 lagi pada level yang di atasnya, yang kemudian disebut Certified Professional Auditor. Kalau ini sudah lulus lagi 5, kemudian yang terakhir adalah
mengambil yang CPA yang disebut dengan Certified Public Accountant, ya, itu Advanced Auditing dan Assurance. Nah, memang kemudian ada beberapa tingkatan ya di dalam hal ini untuk CPA. Jadi entry levelnya tadi mengikuti ketentuan dari IAPI. Ini Associate CPAI, ya. Ini 5 mata kuliah. Kemudian ini nanti ujian lagi CPAI yang 5 mata kuliah. Dan tadi 1 mata kuliah untuk ujian CPA, ya. Ini nanti masing-masing levelnya tentu punya pekerjaan yang berbeda-beda gitu ya. Kalau entry level tentunya menjadi auditor junior gitu ya. Nah, kemudian menjadi staf profesional ini semakin lama semakin berpengalaman sampai akhirnya menjadi akuntan publik yang bisa menandatangani laporan hasil audit gitu ya. Ini menjadi partner gitu ya. Nah, perlu diketahui kalau melalui pendidikan profesi akuntan di FEB UGM ini mendapatkan brief dari IAPI, ya, 10 mata pelajaran tadi yang level dasar dan menengah begitu ya, itu dibebaskan tinggal ujian yang 1 ini, ya, Advanced Auditing ini. Jadi ini setelah di wave tidak menempuh yang dasar dan menengah tadi, tapi langsung ke CPA, dan nanti disitulah setelah ditambah 1000 jam, ya, maka kemudian kita bisa melakukan pada posisi yang nanti arahnya mau menjadi partner gitu ya. Tapi kalau yang di bawah ini tentunya tidak sampai level partner, ya. Oke, baik. Untuk ujian CA ini nanti sama seperti yang CPA, ya. Bisa teman-teman mengikuti langsung ujian CA atau menempuh ujian PPAK, ya. Jadi kalau di sini tanpa melalui PPAK nanti lulus dari ujian CA masih ditambah 3 tahun pengalaman sebagai praktisi. Tapi kalau misalnya menempuh PPAK, karena PPAK pendidikannya 1 tahun, maka kemudian pengalaman prakteknya di sini cukup 2 tahun. Jadi 2 tahun di pengalaman lapangan ditambah pendidikan. Ya. Akhirnya mendapat pengakuan CA dari Asosiasi Profesi IAI, ya. Kemudian mendapatkan akuntan dari universitas. Dan kemudian setelah itu di sini khusus untuk CA diarahkan, difokuskan untuk non assurance, jadi nanti bisa menjadi akuntan di perusahaan atau akuntan pendidik, akuntan di sektor publik maupun tadi yang saya sebutkan KJA, ini yang nanti membantu perusahaan untuk menyusunkan sistem informasi atau menyusunkan laporan keuangan. Untuk ujian CA, beberapa mata ujian di sini ada 7, ya. Pelaporan korporat, manajemen strategik dan pemimpinan, audit dan asuran, manajemen keuangan lanjutan, manajemen perpajakan, akuntansi manajemen lanjutan, sistem informasi dan pengendalian internal. Kadang-kadang tidak semuanya bisa lulus sekaligus mengambil 7 mata ujian ini, sehingga nanti ada beberapa yang kadang-kadang terpaksa diulang lagi untuk bisa lulus semuanya. Ya, jadi sedikit agak makan waktu. Baik, kemudian yang untuk CPMA, di sini ada beberapa jalur.
jalur yang pertama S1 atau D4 dengan pengalaman setahun, misalnya jalur 2 itu D3 dengan pengalaman yang lebih lama, tentunya 8 tahun, jalur 3 S1 non akuntansi dengan pengalaman 2 tahun, yang kemudian mengikuti ujian. Nah, ujiannya harus lulus dengan nilai C tiap mata ujinya gitu ya. Mata ujiannya di sini ada fundamental bisnis, akuntansi manajemen dan pelaporan keuangan, manajemen strategik, kemudian ada corporate governance dan manajemen risiko. Ya, ini nanti diberikan sertifikat dari IAMI gitu ya, dengan sebutan CPMA. Nah, dari situ tentunya jenjang karir atau peluang kerja yang ada di sini, yang tadi ada sertifikasi teknisi akuntansi oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi, gitu ya, sertifikasi profesi. Ini ada pembukuan ya, menyusunkan laporan keuangan, atau di sini ada tadi yang teman-teman yang lulus CA, ini ada yang CPA, dan juga yang CPMA ini tadi ya. Jadi ini bisa bekerja di mana saja untuk KJA. Nanti tentunya bisa saja di perusahaan BUMN, BUMD, atau kementerian, lembaga pemerintah, perusahaan swasta, perguruan tinggi, pendidik ya, dan lain-lain ini ya. Itu bisa dilakukan juga nanti oleh di sini beberapa yang lulusan CPMA juga bisa gitu ya, yang dari apa namanya ini KAP misalnya tidak ingin berpraktek menjadi akuntan publik ya, nanti dia bisa apa namanya banyak pilihan yang terbuka gitu ya dari beberapa sertifikasi yang ada di sini ya. Nah itu hidup adalah pilihan. Silakan memilih mana yang cocok dengan passion masing-masing orang gitu ya. Ya. Baik, satu lagi yang terakhir, ini kalau teman-teman mau mengikuti kaitannya dengan kerjasama regional antar negara-negara ASEAN, kita bisa mendapatkan peluang untuk bekerja di negara-negara tetangga kita, di Singapura, di Malaysia, dan sebagainya, di Thailand gitu ya, dengan memegang ASEAN CPA ya. Jadi nanti apabila teman-teman berminat, ini bisa memproses gitu ya untuk mendapatkan ASEAN CPA dari tadi sertifikat yang diperoleh sebelumnya, apakah dari IAI, CA ya, atau IAP, CPA, atau IAMI, CPMA gitu ya. Itu dari situ nanti akan apa namanya didaftarkan gitu ya, melalui apa ini pusat pembina profesi keuangan gitu ya, yang di tiap-tiap negara ada di situ ya, sebagai apa namanya unit yang melakukan monitoring gitu ya, dan kemudian nanti kita akan bisa mendapatkan approval dari itu monitoring committee untuk mendapatkan Asian CPA. Ini beberapa persyaratan lulus dari pendidikan akuntansi terakreditasi, kemudian tadi ada mendapatkan professional registration certificate ya, yang dari CA, CPA, CPMA dan seterusnya, pengalaman 3 tahun, dan terus apa mengikuti pendidikan berkelanjutan ya, pelatihan berkelanjutan gitu ya.
Oke, dan ini memperoleh keterangan bebas dari masalah etika. Nah, sekedar pengetahuan saja untuk apa profesi akuntan di negara-negara yang lain. Ini kita banding-bandingkan gitu ya. CA INA itu Indonesia, CPA Australia, ACCA itu dari Inggris, ICA IW ini dari England ya, itu England and Wales ya. Kemudian ICAA SIMA ini dari UK, kalau ICAA ini dari Australia dan New Zealand. Kemudian ini dari ISCA itu Singapura ya. Jadi kalau kita lihat yang paling banyak beban untuk ujiannya paling banyak di CA Indonesia gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Yang lain kurang dari itu gitu ya. Nah, jadi bisa dibayangkan gitu ya. Beratnya mengambil CA tadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.